Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan listrik. Nah, bahan-bahan listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bahan-bahan listrik berdasarkan sifatnya. Yang kedua bahan-bahan listrik berdasarkan jenisnya. Nah, bahan-bahan listrik berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah konduktor. Konduktor itu kabel. Nah, tapi banyak jenisnya. Nah, contohnya ini seperti kabel. Yang kedua adalah isolator. Nah, isolator itu contohnya ini untuk mengisolasi listrik. Yang ketiga adalah semikonduktor. Nah, contohnya itu seperti dioda ini. Nah, bahan listrik adalah jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Dengan mengetahui jenis dan sifat bahan listrik akan dapat memanfaatkan atau memperlakukan dan mengetahui batasan aman atau bahaya suatu bahan listrik. Bahan-bahan listrik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sifat listrik, yaitu kemampuan suatu benda untuk menghemat atau mengalirkan arus listrik. Yang kedua, sifat mekanis. Sifat mekanis yaitu perubahan bentuk suatu benda akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat kimia. Sifat kimia yaitu perubahan susunan bahan kimia suatu benda akibat adanya reaksi antara benda tersebut dengan keadaan di sekitarnya. Yang keempat, sifat fisis. Nah, sifat fisis ini yaitu perubahan volume suatu benda akibat adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Yang kelima ini adalah kombinasi antara empat sifat ini. Kombinasi sifat listrik, sifat mekanis, sifat kimia, dan sifat fisis. Bahan-bahan listrik berdasarkan jenisnya, seperti yang saya katakan tadi, ada tiga. Pertama, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, konduktor yaitu beberapa jenis bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Konduktor dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki banyak elektron valensi. Sebuah bahan akan dikatakan konduktor jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, memiliki konduktivitas yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kekuatan mekanisme yang tinggi. Yang ketiga, memiliki koefisien muai panjang yang kecil. Yang keempat, memiliki modus kenyal atau elastivitas yang besar. Nah, contoh dari konduktor yaitu tembaga, tema, perak, emas, besi, dan aluminium. Nah, konduktor itu juga mempunyai hambatan. Nah, kita lihat rumus ini. R ini adalah hambatan listrik sama dengan Rho dikali L dibagi A. Rho-nya ini adalah hambatan jenis dari konduktor-konduktor ini. L adalah panjang penghantar. A ini adalah luas penampang penghantar. Nah, konduktor-konduktor ini mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, konduktor yang bagus itu sebenarnya emas. Tapi yang sering kita gunakan itu adalah tembaga dengan aluminium. Ini adalah macam-macam dari konduktor. Ada konduktor AAC atau semuanya itu adalah aluminium. Ada AAC, ada ACAR, ACSR, dan AACSR. Dan apa sih fungsinya dari perbedaan-perbedaan ini?
Selanjutnya jenis-jenis kabel. Nah, ini banyak sekali jenis kabel, ada NYA sampai ke BC. Nah, apa fungsinya dari perbedaan-perbedaan kabel ini? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Nah, cukup sekian pengantar tentang bahan-bahan listrik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.